Orang yang ada dalam Kristus, dia sudah sungguh-sungguh merdeka. Dia tidak lagi dalam kuk perhambaan. Jadi orang yang ada di luar Kristus, dia masih ada dalam kuk perhambaan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur kita ada masuki bulan Agustus. Bagi bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai, ini bulan kemerdekaan. Saudara-saudaraku, banyak orang memang sudah merdeka dari penjajahan dunia ini. Merdeka dari penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Indonesia sudah merdeka. Tetapi belum tentu kita merdeka dari penjajahan dosa, dari penjajahan perhambaan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, kuk perhambaan. Mari kita melihat di Alkitab kita, saudaraku, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kemerdekaan Kristen. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan perikopnya, judulnya kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sebelum saya lebih lanjut menerangkan firman ini, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Kristus, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, kitab Galatia ditulis oleh Paulus. Ini memberikan saudaraku apologetika kepada jemaat Galatia. Karena pada waktu itu ada kontroversi di saudaraku di jemaat Galatia, yaitu antara Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Saudara-saudaraku, Kristen Yahudi berkata bahwa Kristen non-Yahudi tetap melakukan kewajiban-kewajiban hukum Taurat. Saudara-saudara, ada penyusup-penyusup, pengajar-pengajar sesat. Rasul Paulus berkata mereka memutarkan Injil, saudara, memutar balik Injil. Kalau kita melihat Galatia pasal 1, saudara, di sana dijelaskan oleh Paulus bahwa ada orang-orang yang coba memutarkan Injil Kristus. Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarkan balikan Injil Kristus. Saudara, apa maksudnya memutar balikan Injil Kristus? Karena saudara, kita tahu kita selamat karena saudara Kristus. Kita, saudaraku, selamat karena kasih karunia Tuhan. Tetapi saudaraku, di jemaat Galatia ada pengajar-pengajar mengatakan bahwa keselamatan itu Yesus plus. Itu artinya Yesus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Yesus ditambah dengan saudaraku ritual-ritual. Yesus ditambah saudaraku dengan katakan adat istiadat, saudara. Bapak Ibu, ini sangat menyesatkan. Karena keselamatan kita, saudara, hanya oleh kasih karunia, saudaraku. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, saudara-saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, saudaraku, Paulus berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudara, orang yang ada dalam Kristus, dia sudah sungguh-sungguh merdeka. Dia tidak lagi dalam kuk perhambaan. Jadi orang yang ada di luar Kristus, dia masih ada dalam kuk perhambaan. Kata perhambaan itu, saudaraku, dalam bahasa Hatoban, berarti dia masih ada, saudaraku, di mental budak. Dia masih ada, saudaraku, di sikap perbudakan. Saudaraku, lihatlah orang-orang, saudaraku, dalam sikap perbudakan. Saudaraku, dia tidak punya hak. Saudara, dia tidak punya, saudaraku, kebebasan, kemerdekaan. Orang-orang percaya pada Tuhan Yesus, dia sudah merdeka. Dikatakan kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Bukan merdeka, saudaraku, yang sembarangan. Kita sungguh-sungguh merdeka. Bapak Ibu, bagaimana ciri-ciri orang dalam kuk perhambaan?
Saya mau sampaikan ada dua hal. Pertama, saudaraku, dia hidup dalam legalisme. Saudara, orang yang legalisme adalah orang yang hidup, saudaraku, di dalam aturan-aturan, di dalam metode-metode, di dalam, saudaraku, hal-hal yang diatur begitu rapi, begitu tersusun. Saya pernah lihat ada satu rumah, saudaraku, banyak sekali tulisan, saudara. Dikatakan begini, saudaraku, ya, jangan meludah, kain dilipat di sana, kain dilipat di sini, saudara. Tapi saya melihat makin banyak tulisan, makin banyak nggak teratur, Bapak Ibu. Kenapa, saudara? Karena kita, saudaraku, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, cenderung melakukan dosa, Bapak Ibu. Oleh karena itu tidak mungkin, saudaraku, dari kita bisa berbuat baik, Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh misalnya, ada orang, Bapak Ibu, ya, coba kita pikirkan, apakah kita, saudaraku, berbuat baik sudah baru dekat kepada Tuhan, atau kita, saudaraku, ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, atau kita di hadirat Tuhan dulu baru berbuat baik? Saudara, yang benar, saudara, kita ada dulu dalam hadirat Tuhan. Kita dibenarkan Tuhan dulu. Kita dikuduskan oleh Tuhan dulu, saudara, oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, baru kita bisa berbuat baik. Jangan dibalik, saudara. Saya berbuat baik supaya mendapat saya kasih karunia Tuhan. Enggak, saudara. Saya mendapat lebih dahulu kasih karunia Tuhan, baru kasih karunia Tuhan memampukan saya untuk berbuat baik. Tetapi orang yang dalam kuk perhambaan, di, saudaraku, mental budak. Saudaraku tahu mental budak, saudaraku, beda dengan mental anak. Saudaraku, budak selalu hanya ingin mengharapkan, saudaraku, gaji, hanya mengharapkan, saudaraku, berkat, saudara. Tetapi anak, saudara, tidak, karena dia tahu dia ada ahli waris, dia adalah peserta janji Allah, saudara. Tetapi orang-orang yang dalam kuk perhambaan, dia hidup dalam legalisme. Saya kasih contoh, misalnya orang Farisi, saudara. Orang Farisi hidup dalam legalistik, saudara. Saya kasih ilustrasi satu pemahaman legalistik rohani, legalisme rohani. Ya, kalau saudara teliti kitab Yohanes, mereka, saudaraku, punya hukum Taurat. Mereka, saudaraku, punya kitab suci, tapi mereka tidak pernah taat pada hukum Taurat itu. Saudara, mereka punya rumah ibadah, tetapi mereka tidak pernah mengalami hadirat Tuhan dalam rumah ibadah itu. Bahkan Yesus pernah marah, saudaraku, mereka, Yesus campakkan itu semua meja-meja, digulingkan, saudara. Kenapa? Karena mereka menjadikan rumah Tuhan itu yang seyogianya rumah doa, mereka jadikan, saudaraku, menjadi sarang penyamun. Saudara, bukankah banyak begitu, saudara? Kita hidup dalam legalitas, ya, legalitas rohani. Oh, kita punya rumah ibadah, kita punya gereja, tapi kita, saudaraku, tidak pernah mengalami hadirat Tuhan dalam gereja itu. Mereka punya gelar rohani, saudara, orang Farisi, orang Saduki, pemimpin agama, maka agama luar biasa, saudara. Tapi mereka tidak punya karakter. Ya, saudara, mereka tidak punya karakter. Yesus kasih contoh itu, saudara, ketika ada orang yang, saudara, yang dari yang di sarang penyamun, ya, saudara. Di pinggir jalan dia sudah habis, ya, dipukuli orang, ya, saudara, dia sudah tergeletak. Terus lewat, katanya, saudaraku, imam. Ya, ini gelar-gelar rohani, Bapak Ibu. Dia hanya melihat, saudaraku, ya, orang yang di sarang penyamun itu, terus ditinggali. Lewat, saudaraku, Lewi. Dia hanya melihat. Lewi kan hebat, saudara, ya, dia pemimpin agama, pemimpin ibadah, saudara. Dia lihat, saudaraku, tapi ditinggali. Tapi lihat orang Samaria yang tidak punya gelar rohani, saudara, bahkan dianggap itu, saudaraku, orang-orang yang di luar daripada orang Israel. Ya, tetapi orang Samaria itu menolong, saudaraku, orang yang disarang penyamun itu. Dan Yesus berkata, siapa sebenarnya sesama? Dan orang yang menolong itu. Jadi, saudara, orang Farisi, ya, orang-orang Yahudi ini terlampau banyak gelar-gelar rohani, tetapi mereka tidak punya karakter rohani. Punya spiritualitas, religiusitas, punya agama, saudara, ya, Yudaisme misalnya, tapi mereka tidak punya spiritualitas. Banyak juga orang punya agama, katakan dia punya agama Kristen, saudara, tapi nggak ada spiritualitasnya, nggak ada rohaninya, Bapak, nggak ada kerohaniannya. Agama iya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan terjebak dalam legalisme rohani. Orang seperti ini, dia akan melakukan, saudaraku, perbuatannya karena saudaraku aturan-aturan, dan karena, saudaraku,
metode ini sangat bahaya. Ya, Bapak Ibu misalnya ketika Bapak Ibu memberi persembahan misalnya, memberi persepuluhan, ya, kalau hanya karena aturan Bapak Ibu, saudara akan memberi sesuai dengan aturan itu. Ya, katakanlah saudara, sebenarnya Tuhan mengaturkan persepuluhan itu bukan soal jumlahnya itu saudara, tetapi soal takut kita pada Tuhan. Ya, soal kita saudaraku, apakah kita saudaraku memberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita terjebak dalam legalisme, ini orang akan mengerjakan semua karena rutinitas, karena kebiasaan, bukan lagi karena sebuah kerinduan, kehausan kepada Tuhan. Saya mendorong kita semua orang percaya pada Kristus, mari lakukan sesuatu karena sebuah kesadaran, sebuah kehausan kepada Tuhan. Musa membawa hukum Taurat, tetapi Yesus dia datang membawa saudara kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Inilah orang yang dalam kuk perhambaan. Dan ciri-ciri seperti ini saudaraku, ya namanya hamba saudara ya, dia bisa munafik. Kalau ada tuannya dia rajin, Bapak Ibu dia kerja saudaraku. Tapi gitu nggak ada tuannya, nggak ada bosnya, wah saudara namanya mental budak, namanya budak saudara. Tapi kalau saudaraku kita mental raja, kita mental anak, ada tuan nggak ada tuan, kita selalu takut kepada Tuhan. Kita selalu mengerjakan karena lahir dari sebuah kesadaran, lahir dari sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama saudaraku, terjebak dalam legalisme rohani. Ini sangat bahaya saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang ya sudah terjebak dalam legalitas. Ya ibadah iya, gereja iya saudaraku. Tapi hanya rutinitas, hanya kebiasaan saudara. Tidak lagi sebuah kerinduan, kehausan saudaraku untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk rindu pada Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, orang yang hidup saudaraku dalam legalitas, dia akan hidup saudaraku dalam ritual-ritual. Bagi dia yang penting ada ritual-ritual. Ya inilah perhambaan. Saudara, lihatlah hamba, saudara, dia hanya hidup dalam ritual-ritual. Ini akan terjebak nanti saudaraku menjadi monumen, bukan movement. Tidak lagi pergerakan, tidak lagi terobosan. Ya, yang penting sudah begitulah. Ya, tidak ada breakthrough yang mau dikerjakan, saudara. Sebenarnya kita orang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan selalu membawa kita untuk terus bergerak. Ya, bacalah kita, makin lama makin kaya, makin lama makin kuat. Itu berarti ada pergerakan yang terus mau saudaraku meningkat. Kita tidak mau dalam status quo. Kita tidak mau saudaraku begitu saja. Kita harus membuat sebuah breakthrough, sebuah terobosan. Bapak Ibu, orang yang terjebak dalam ritual-ritual, ya, hanya saudaraku ya, seperti orang-orang Yahudi ya, hanya dalam ritual-ritual aja saudara. Mereka saudaraku susah untuk breakthrough. Ketika Yesus membuat sebuah terobosan, sebuah breakthrough yang berbeda saudaraku dari cara pandang mereka, selalu mereka menentang, selalu mereka saudaraku melawan. Ya, memang dengar baik-baik. Ya, orang yang membuat sejarah, history maker, pembuat saudaraku hal-hal yang baru, pembuat terobosan-terobosan baru, pasti saudaraku banyak yang menentang. Ya, namanya sedang mengubah tradisi saudaraku. Ya. Ini orang yang dalam ritual saudaraku, dia akan terjebak dalam tradisi, sehingga dia hanya terjebak dalam monumen, tidak lagi dalam movement untuk bergerak maju saudara. Ya, Bapak Ibu, Paulus ingin menyampaikan pada kita, coba lihat ritual mereka, sunat. Makanya Paulus katakan saudara, hal bersunat tidak penting kalau kita dalam Kristus saudara. Sunat yang dimaksud bukan hanya sunat lagi saudaraku secara yang dilakukan oleh orang Yahudi dahulu saudara. Memang sunat adalah sebuah tanda perjanjian Abraham, tetapi sunat yang dimaksud saudaraku dalam perjanjian baru. Dengarkan Kolose pasal 2. Dan kamu telah dipenuhi dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi saudara, sunat bukan hanya sunat lahiriah, tapi sunat hati. Sudah penanggalan tubuh dosa. Saudara, apa maksudnya? Pertobatan. Sunatlah hatimu saudara. Hati yang keras, hati yang saudaraku kepahitan, hati yang tegar tengkuk ya,
yang selalu terus melawan, tidak hati yang lembut, saudara, itu perlu disunat. Oleh karena itu, jangan saudaraku terjebak, kata Paulus, dengan hal-hal yang ritual. Tetapi saudara, apa yang mau kita kerjakan? Ya, bagaimana kita bisa keluar dari kuk perhambaan itu? Maka rahasianya, kata Paulus, engkau harus ada dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Saya kasih dua pengertian. Pertama, saudara, kasih karunia berarti, saudara, kasih yang diberikan, saudaraku, tanpa saudaraku menuntut balas jasa. Saudara, dalam bahasa Yunani, pengertian kasih itu ada namanya eros, ada philia, ada storge, tapi ada agapao. Saya mau kasih contoh. Eros, storge, philia itu kasih yang menaik, ya, cinta yang naik. Nah, saya kasih istilah, saudara. Ya, dia, saudaraku, eros, ya, selalu ingin naik, saudara. Selalu ingin dihormati, ingin lebih, ingin unggul, saudara. Tapi kasih agapao, agape, itu kasih yang menurun, cinta yang turun. Saudara lihat, hanya Yesus yang bisa kerjakan itu. Dia turun dari tahtanya, dari sorga, saudara, untuk menemui orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, orang-orang, saudaraku, yang timpang, yang lumpuh, yang buta. Itu yang dicari Yesus. Bukan seperti kita selalu mencari orang yang kaya, saudara. Dia mencari orang yang miskin. Dia, saudaraku, turun dari tahta. Itulah kasih agapao. Dan tanpa menuntut balas jasa, tanpa melihat, saudaraku, siapa yang dikasihinya, dia dengan tulus dan ikhlas mengasihi, tanpa ada syarat, saudara. Itulah kasih karunia itu, saudara. Tanpa ada syarat. Dan itu hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia rela datang ke dunia ini, saudara, untuk menemui kita, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang hina ini. Bapak Ibu, kalau kita praktekkan, Bapak Ibu, ya, kasih agapao ini kasih tanpa menuntut. Kalau saudara sudah bisa memberi, nggak usah menuntut, saudara. Itu namanya, saudara, kita keluar dari kuk perhambaan. Kita bukan diperbudak lagi, saudara, oleh keinginan-keinginan kita, oleh saudara-saudaraku hawa nafsu kita. Tapi kita sudah dituntut, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Itulah kasih karunia. Yang kedua, saudara, pengertian kasih karunia ada, saudaraku, itu adalah kemauan dan kemampuan yang diberikan Allah melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ada orang yang mampu, ya, tapi nggak mau. Dia mampunya memberi, dia punya harta, dia punya uang, saudara, tapi dia nggak bisa memberi untuk, saudara, pekerjaan Tuhan, untuk memberi untuk misi, saudara. Saya sedang, saudaraku, bermimpi, saya sedang terus mengerjakan untuk melakukan pergerakan misi, saudara. Waktu kita sudah begitu dekat. Kita harus, saudara, melakukan pergerakan misi. Dan saya berdoa supaya orang-orang yang kaya secara jasmani, saudaraku, Tuhan pakai itu, saudaraku, kekayaannya itu menjadi berkat supaya banyak orang, saudaraku, mengalami kekayaan rohani. Ya, Tuhan Yesus katakan, kumpullah hartamu di surga. Bapak Ibu, ada orang juga mau tapi nggak mampu, saudara. Jadi kasih karunia Tuhan itu memampukan kita, saudaraku, diberikan kita kemauan, ya, willingness dan ability, saudara, untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak, banyak orang tahu firman, saudara, tapi nggak mampu melakukannya karena, saudara, dia tidak punya kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita bersyukur, saudara, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menanti kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang dalam Kristus Yesus, hal bersunat tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka, saudara, iman kita akan bekerja, saudara, untuk apa? Untuk mengasihi. Ya, saudara, ini Bapak Ibu, mulai pasal haporseaon lama kaholongi. Jadi, saudara, saya punya iman untuk mengasihi sesama. Kalau disimpulkan semua hukum Taurat, saudara, hanya dua. Kasihlah Tuhan alam dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusiamu seperti dirimu sendiri. Jadi, saudara, orang-orang yang sudah keluar dari kuk perhambaan, dia adalah orang yang merdeka. Dia adalah orang yang bebas. Tapi jangan gunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa, saudara. Jangan buat, saudara, kemerdekaan
kita yang dalam Kristus untuk dispensasi melakukan dosa. Tetapi apa yang kita lakukan, ini nasihat Rasul Paulus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi orang yang sudah keluar dari hukum perhambaan, saudara, dia akan mempergunakan kemerdekaan itu, saudaraku. Mental raja itu, mental anak itu, saudara, untuk mengasihi sesama. Saudara, bukan lagi ya saling menggigit, saling menelan, ya luar biasa itu ya. Saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita, jangan ada itu di hati. Karena kita bukan lagi dalam kuk perhambaan, tapi ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti menolong kita, memberikan pada kita kemampuan dan kekuatan untuk kita melakukan, saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tadi 2 hari yang lalu ya, seorang ibu bertanya pada saya, Pak Pendeta, ada seorang pengajar datang ke gereja kami. Katanya suami saya harus disunat lagi. Sunat apa maksudnya? Ya sunat Pak Pendeta, sunat secara jasmani. Saya bilang untuk apa? Sudah, yang kita lakukan sudah sunat hati. Sunatlah hatimu. Hati yang keras, hati yang tegar tengkuk, sunatlah menjadi hati yang lebih lembut, yang mudah diajar, mudah dibentuk, saudara, mudah, saudaraku, menerima firman Tuhan dan mudah percaya pada Tuhan Kristus. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan kepada kita. Marilah kita, saudaraku, kata Paulus, jangan lagi hidup dalam kuk perhambaan, tapi hiduplah dalam kemerdekaan Kristus, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.